Sobat Sehat bagian tercinta, di dalam sebagian agama ada sosok atau makhluk yang menjadi bagian dari kejahatan atau keburukan yang bisa disebut sebagai iblis atau setan atau bahasa-bahasa lain di tiap-tiap agama berbeda-beda. Iblis yang ada yang menyebutnya juga sebagai setan atau sebagai anak buah iblis, paling dikenal sebagai personifikasi kejahatan dan musuh bebuyutan baik siapapun dan dimanapun. Gambaran dan ceritanya telah berkembang selama berabad-abad, dan iblis atau setan telah disebut dengan nama yang berbeda di berbagai budaya, seperti Beelzebub, Lucifer, Satan, Baphomet, dan Mephistopheles, dengan berbagai wujud fisik yang biasanya menyeramkan. Pertanyaannya, mengapa iblis atau setan harus ada untuk dipertentangan dengan Tuhan dalam berbagai agama? Sebelum saya lanjutkan diskusi kita, tolong di-subscribe channel saya ini. Dalam terjemahan Alkitab, iblis adalah musuh Allah dan musuh umat Allah. Iblis pertama kali muncul dalam Alkitab di kitab Kejadian sebagai ular yang meyakinkan Hawa dan Adam untuk memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan di Taman Eden. Ceritanya, setelah Hawa jatuh pada tipu muslihat iblis, dia dan Adam diusir dari Taman Eden dan ditakdirkan menuju kematian. Dalam Kristen, Allah menciptakan kita untuk hidup selama-lamanya dengan kesehatan yang sempurna. Setanlah yang menyebabkan penyakit, penderitaan, dan kematian menimpa keluarga manusia. Banyak yang percaya bahwa iblis dulunya adalah malaikat cantik bernama Lucifer yang menentang Tuhan dan akibatnya tidak mendapatkan lagi kasih karunia Tuhan. Sehingga manusia agar selalu waspada terhadap bujukan licik iblis yang dapat membawa mereka menuju kehancuran. Dan iblislah yang menggoda Yesus di padang gurun untuk sujud dan menyembah Dia dengan imbalan kekayaan dan kemuliaan. Sebagian besar agama dan budaya lain mengajarkan tentang makhluk jahat yang berkeliaran di bumi, membuat kekacauan dan berperang melawan kekuatan kebaikan. Dalam Islam, iblis dan setan juga dianggap memberontak melawan Tuhan. Dalam Yudaisme, Satan adalah kata kerja dan umumnya bermakna kesusahan atau godaan yang harus diatasi. Bukan berarti pada makhluk secara fisik. Dalam agama Buddha dikenal juga Mara adalah iblis yang menggoda Buddha agar menjauh dari jalan pencerahannya. Sama seperti Yesus dalam agama Kristen yang melawan iblis, Buddha juga menolak godaan dan kemudian mengalahkan Mara. Pada hampir semua agama dan pada mereka yang tidak menganut suatu agama, iblis hampir selalu identik dengan rasa takut, hukuman, hal-hal yang negatif, dan amoralitas. Ketakutan terhadap iblis menyebabkan kebencian terhadap yang disebut tukang sihir di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Protestan dan Katolik sama-sama menuduh banyak orang mempraktekkan ilmu sihir dan membuat kesepakatan dengan iblis. Sepanjang sejarah, reputasi iblis sebagai pelaku kejahatan tidak banyak berubah. Kebanyakan orang Kristen masih percaya bahwa dia benar-benar mengubah dunia dan bertanggung jawab atas banyak korupsi dan kekacauan di dunia. Dalam agama Mesir ada juga setan yang dianggap bertanggung jawab atas penyakit dan kemalangan. Dalam agama Zoroaster atau Majusi ada kepercayaan bahwa ada Tuhan yang disebut Ahura Mazda. Meskipun tidak ada yang dapat melawan Ahura Mazda dalam segi kekuatan, tapi ada roh perusak yang terlahir dari pikiran jahat disebut Ahrimun, menjadi penentang utama Ahura Mazda. Dalam Islam, istilah bahasa Arabnya iblis sendiri berarti putus asa,
tidak memiliki kebaikan dan bingung. Sedangkan syaiton itu bisa bermakna jauh dari kebenaran, menentang, menyimpang, dan jahat. Iblis berniat menghalangi manusia dari jalan Allah dengan cara mereka akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Menurut mitologi Hindu, dewa-dewi, setan, dan manusia semuanya diciptakan oleh Dewa Brahma. Brahma adalah dewa pencipta tertinggi dalam agama Hindu yang melahirkan segala sesuatu di alam semesta. Setan di Hindu yang laki-laki disebut raksasa, dan setan Hindu yang perempuan disebut raksasis, yang menghasut atau mendorong terjadinya kejahatan dan dapat merasuki setiap orang, dan kejahatan yang membuat suatu makhluk terlahirkan sebagai hantu. Danawa atau raksasa dianggap sebagai makhluk di bawah manusia. Agama Hindu sebenarnya tidak mengenal setan dalam perannya seperti dalam agama-agama Islam, Kristen, atau Yahudi. Dalam ajaran agama Tao, Tuhan mengekspresikan dirinya dalam kekuatan energi Qi yang mengikuti hukum Yin dan Yang yang saling bertentangan, namun selalu mencapai keseimbangan dan saling melengkapi secara harmonis. Setan sebagai pribadi tidak dikenal dalam Taoisme filsafat, tapi dikenal dalam Taoisme magis, di mana setan-setan hanya merupakan personifikasi dari roh-roh nenek moyang yang jahat. Setan itu dikembangkan dalam sisi yin-nya atau sisi negatif yang mencakup baik setan, kejahatan, dan dosa. Dalam kaitan dengan posisi iblis yang seolah sebagai pesaing Tuhan dalam beberapa agama, terutama di wilayah Timur Tengah, sejarawan Yuval Noah Harari menjelaskan, ini ada kaitannya dengan proses perkembangan agama yang berubah dari semula bentuk animisme primitif, yaitu keyakinan akan roh dalam benda-benda alam, yang kemudian berevolusi menjadi politeisme, keyakinan akan banyak dewa, dan kemudian menuju dualisme agama dengan dua Tuhan, dan perkembangannya terakhir menjadi monoteisme atau keyakinan akan satu Tuhan. Yuval melalui karyanya Sapiens: A Brief History of Humankind menyajikan gagasan bahwa meskipun agama-agama monoteistik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam mengajarkan kepercayaan pada satu Tuhan yang tertinggi, namun dalam praktiknya seringkali menghadirkan atau terdapat munculnya sosok yang mempunyai kekuasaan pada manusia atau makhluk tertentu, sehingga seolah ada kekuatan lain selain Tuhan yang tunggal. Contohnya dalam agama Kristen, konsep iblis atau setan atau kekuatan jahat sering dianggap sebagai entitas yang memiliki kekuatan melawan Tuhan, meskipun secara teoritis hanya ada satu Tuhan. Harari juga menyoroti adanya dualisme moral dalam agama-agama monoteistik, di mana ada pertentangan antara konsep kebaikan dan kejahatan. Meskipun Tuhan dianggap sebagai sumber kebaikan, tapi Tuhan yang Maha Kuasa mengizinkan adanya kejahatan atau penderitaan ada di dalam kehidupan. Kejahatan dan penderitaan seringkali diatribusikan sebagai kepada kehendak Tuhan juga. Karena sebagai yang Maha Kuasa, tidak ada sesuatu pun tanpa izin Tuhan. Di sisi lain, Tuhan harus bersifat adil kepada semua manusia. Maka jika manusia jahat dan menderita, itu bukan kesalahan Tuhan, karena manusia sudah diberikan kebebasan untuk memilih kebaikan atau kejahatan. Perdebatan antara kemahakuasaan Tuhan dan keadilan Tuhan di kalangan ulama Islam sudah sejak awal sejarah Islam sampai sekarang, dan melahirkan antara lain aliran Jabariyah dan Qadariyah. Artinya memang ada kesulitan dalam menserasikan keyakinan tentang kemahakuasaan Tuhan yang semestinya bisa mengalahkan unsur jahat alam semesta yang dibawa oleh iblis atau setan, dengan kemahaadilan dan kenyataan tetap adanya kejahatan dan kesengsaraan manusia sampai akhir zaman.
Meskipun keberadaan iblis dan setan masih dibutuhkan dalam membantu menjelaskan mengapa timbul kejahatan dan kesesaraan manusia, tetap saja masih tidak mudah menjelaskan secara memuaskan. Beberapa agama seperti Hindu, agama Mesir, tidak mempertentangkan antara setan dengan Tuhan pencipta dalam posisi persaingan. Agama Tao memberi penjelasan bahwa alam semesta terdiri dari unsur yang bersifat keras, panas, jantan, dan unsur yin yang bersifat dingin, lunak, betina, di mana setan dan kejahatan termasuk di dalamnya. Tapi antara yin dan yang, meskipun bersifat kadang saling bertentangan, tetapi selalu menuju keseimbangan, saling melengkapi secara harmonis. Jadi bukan bersifat pertentangan abadi seperti antara Tuhan dan iblis. Dalam Yudaisme, Satan adalah kata kerja dan umumnya bermakna kesusahan atau godaan yang harus diatasi, bukan selalu berarti pada wujud makhluk yang fisik. Dan yang menarik, di agama Mesir, Kristen, dan Zoroaster, peran iblis juga menyebabkan terjadinya penyakit. Padahal penyakit dalam dunia sains disebabkan oleh misalnya bakteri, virus, atau kondisi kelemahan dalam tubuh yang merusak kesehatan. Apakah iblis atau setan bisa dipandang juga sebagai energi negatif yang menyebabkan sakit dan kematian? Kalau seperti itu, maka gambaran iblis tidak harus seperti makhluk berbadan mirip manusia tetapi yang menyeramkan. Bisa jadi seperti perwujudan energi dalam berbagai bentuknya, seperti yang terjadi di alam semesta. Di video berikutnya akan saya diskusikan tentang wujud dan peran iblis, dan bagaimana alternatif baru yang bisa diambil di tengah perdebatan sepanjang sejarah agama tentang takdir Tuhan, agar bisa lebih serasi kompromi antara doktrin agama dengan sains.